Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yaumul kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang singkat ini, Al-Fakir ingin sedikit men-share ilmu atau berbagi, sharing tentang ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan juga buat para hadirin pemirsa dimanapun berada. Tidak terasa Idul Fitri sudah kita lewati dan tinggal beberapa hari lagi menuju Idul Adha, yang mana kita ketahui bahwasannya ada peristiwa atau kejadian yang sangat istimewa, yaitu Idul Kurban, yaitu tentang kurban. Kalau secara bahasa, korban atau berkorban adalah berusaha untuk senantiasa menyemangatkan diri kita untuk mengeluarkan sesuatu yang sesuatu itu baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini adalah salah satu amalan yang istimewa yang setiap tahun sekali kita lakukan ketika kita mampu. Artinya kurban itu atau menyembelih seekor sapi, domba, unta itu bukan satu kali seumur hidup, melainkan setiap 1 tahun sekali, dan setiap tahun berikutnya kita dianjurkan, diusahakan untuk berkurban dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kita sebagai manusia, seorang muslim, harus senang, harus berusaha, harus sungguh-sungguh untuk berupaya agar mengeluarkan sesuatu untuk Allah dan dicintai oleh Allah. Itu tadi salah satunya berkorban. Kita mulailah menabung, walaupun itu tabungannya tidak seberapa, namun ketika kita ada niatan untuk berkorban atau berkurban di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, maka Allah akan mampukan orang tersebut untuk membeli satu atau beberapa ekor kurban sapi, kambing, unta dan lain sebagainya. Maka para ulama menjelaskan, jumhur ulama, bahwasannya kurban itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang betul-betul dikukuhkan, dikokohkan. Bahkan kata ulama, saking pentingnya ini sunnah, kita diharuskan untuk berkorban dan jangan sampai kita mampu meninggalkan perkara ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kan itu orang-orang tertentu yang memiliki hati pikiran yang sangat bening, karena semua yang dimiliki adalah hanya titipan. Maka ketika orang tertentu itu baik, benar, maka dia senang dan mudah mengeluarkan kurban tersebut, baik sapinya, dombanya, kambingnya atau kerbaunya dan lain sebagainya. Namun menurut Imam Abu Hanifah, itu hukumnya wajib bagi setiap yang mampu. Nah, kita alhamdulillah kebanyakan di Indonesia mayoritas memegang teguh pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang artinya sunnatun muakkadatun, setiap
manusia untuk senantiasa berkurban. Tidak menjadikan dosa ketika dia tidak berkurban walaupun dalam keadaan mampu, tetapi ketika Imam Abu Hanifah berpendapat wajib bagi yang mampu. Nah, ini pilihan kita. Bahkan ketika kita dibaca surat Al-Kautsar yang sangat pendek salah satunya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, menyembahlah kepada Allah. Setelah sholat, wanhar, maka potonglah kurban. Kita sholat setiap hari 5 kali, dan di hari Idul Adha maka kita menjadi 6 kali dengan sholat Idul Adha tadi. Setelah sholat Id baru kita menyembelih kurban. Sebelum sholat Id menyembelih kurban, kalaupun ada, itu tidak menjadi kurban, karena waktu menyembelih kurban itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, itu ketika beres sholat maka kita berkurban. Mudah-mudahan saya, para hadirin pemirsa, dimudahkan, dimampukan untuk senantiasa berkurban kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya man wajada sa'atan alam yudoh fala yaqrabanna musallana. Ini peringatan buat kita untuk senantiasa semangat untuk berkurban, yang artinya kama qala Rasulullah, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, man wajada sa'atan, keluasan rezeki, lagi jaya, lagi lancar, alam yudoha, dan dia tidak mau mengeluarkan kurbannya, kambingnya, sapinya, kerbau dan lain sebagainya, fala yaqrabanna musallana, maka seseorang itu tidak diperbolehkan mendekat ke tempat sholat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya peringatan keras buat kita untuk senantiasa kita kalau mampu, mari keluarkan kurban tersebut di hari tersebut. Kita berbagi kepada masyarakat, terutama yang tidak mampu, agar mereka merasakan kebahagiaan makan istimewa daging dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini kita berpikir jernih, berpikir baik, dan meluaskan dada hati kita untuk menerima berbagai macam ilmu, agar kemudian hari ketika kita sukses, mudah membantu orang lain, mudah mengulurkan tangan pada orang lain, terutama di hari-hari besar Islam, yang salah satunya di waktu Idul Adha. Nah, bagaimana nih kambing, sapi, dan unta? Maka kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, tidak boleh 2 atau beberapa orang, hanya untuk 1 orang. Tetapi sapi atau unta itu boleh bergabung patungan, urunan dengan jumlah orang 7 orang. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Artinya kalau kambing itu 7, kambing itu 1 orang, 1 kambing. Kalau sapi atau unta atau bahkan kerbau itu 7 orang, 1 sapi. Maka daripada itu, mari hidupkan hari raya Idul Adha agar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika seseorang berkurban dan potongan hewan tersebut cucur darahnya, keluar, muncrat, mancar darahnya, maka dosa-dosa yang berkurban sebanyak darah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah dan kita sendiri berniat untuk berkurban dengan apa saja, sapi, kerbau atau kambing, dengan sekemampuan kita. Dan juga
tidak makan sama sekali dagingnya itu salah. Jadi orang berkurban dagingnya boleh dimakan bersama-sama sama masyarakat, baik pahanya atau palanya apa saja yang kau mau ambil, habis itu bagikan ke masyarakat yang ada terutama yang kurang mampu. Dan juga berbeda dengan nazar, ketika dia berkurban dengan salah satu nazarnya, maka itu kurbannya menjadi wajib. Nah, ketika kurbannya menjadi wajib dia berkorban, maka tidak ada daging sedikit pun yang harus dimakan. Artinya tidak boleh dimakan daging sedikit pun, dosa. Karena itu nazar, kewajiban, harus disembelih salah satu hewannya dan diberikan ke masyarakat, bukan diberikan kepada orangnya atau meminta orangnya sedikit, itu nggak boleh. Yang boleh itu secara ketentuan yang mana ketika bertemu dengan Idul Adha dia berkorban, tidak ada nazar, tidak ada niat tertentu, maka itu kurban sunnah. Tapi menjadikan kurban nazar itu jadi wajib karena keinginannya sesuatunya berhasil, prestasinya berhasil, hajatnya berhasil, kemudian dia ketemu Idul Adha pengen berkurban, maka itu menjadi kurban wajib nazar karena disebabkan nazar. Maka nazar itu kurbannya tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban, tapi dimakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang mohon dikoreksi di komentar, dikasih masukan di komentar di bawah YouTube kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.